datang. Ya, selamat siang, Pak Hudori. Selamat siang, Bu Nina. Iya, baik. Sebentar kita tunggu teman-teman. Bapak, Ibu, monggo silakan kita join ke Zoom ya. Teman-temannya yang belum bergabung dan tidak ada pekerjaan lain yang lebih urgent, kita ajak ya masuk ke dalam Jus Pala siang hari ini karena agar segera kita mulai. Bulan juga sudah hadir ya? Sudah. Ya. Ya, sudah. Baik, izin kita mulai sekarang ya, Pak Hudori dan Ya, Bapak monggo Ibu. silakan silakan. Oke, Bapak Ibu, monggo silahkan yang bisa open kamera, kita open kamera supaya lebih meriah ya acara kita di siang hari ini, karena temanya adalah kita menyambut Hari Anak Nasional ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Bapelkes Semarang, Pak Hudori SEMKM, terima kasih sudah berkenan hadir di siang hari ini. Yang kami hormati Kasubag Adum, para Katimker, dan seluruh Bapak Ibu pegawai Bapelkes Semarang, termasuk juga ada dari Dharma Wanita, kemudian beberapa juga teman-teman kita ya, para tamu undangan yang ikut memeriahkan kegiatan Juspala di siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk edisi ke-24 di tahun 25 ini, kita dalam rangka Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli kemarin, kita siang ini mengadakan Juspala dengan tema Anak Hebat Indonesia Kuat gitu ya, karena sejalan dengan tema Hari Anak Nasional yaitu Anak Hebat Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas 2045. Nah, untuk itu kami mohon Bapak Kepala untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini dan waktu sepenuhnya kami persilahkan untuk Pak Hudori memberikan arahan dan membuka. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam dan warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera. Yang saya hormati narasumber kita, Kak Nina dan Kak Wulan, juga para Katim, PLT Adung, Koordinator, Widya Iswara, serta seluruh pegawai di lingkungan Polres Semarang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Siang hari ini bisa hadir bersama via Zoom dalam rangka Juspala yang hari ini mengangkat tema Anak Hebat Indonesia Kuat berkenaan dengan Hari Anak Nasional, yang tentunya tema ini sangat relevan dengan program di Kementerian Kesehatan kaitannya dengan pertumbuhan anak, ya, kaitannya dengan Indonesia Emas 2045, dan juga tentunya ini menjadi perhatian kita semuanya. Ucapan terima kasih kepada narasumber kita, Bu Nina dan Bu Wulan, yang sudah bersedia sharing kepada kita semuanya, dan diharapkan kepada pegawai ini sampai detik ini baru 35, diharapkan yang lain untuk juga segera hadir mengikuti kegiatan ini karena ini juga merupakan kegiatan yang sangat penting kaitannya dengan perkembangan anak. Dan juga Bapak sekalian bahwa perlu disampaikan bahwa
program-program seperti ini tentu menguntungkan kita. Kita tidak serta-merta hanya bisa membaca, kita tidak serta-merta hanya bisa mendengar, tapi kita bisa mengikuti secara langsung dari narasumber yang tentu dalam hal ini sudah menggali, menganalisis, juga tentunya mempelajari kaitannya dengan anak-anak kita. Nah, karena itu ini menjadi penting sekali di Kementerian Kesehatan, bahkan ada direktorat yang KESGA ya, kaitannya dengan kesehatan keluarga yang salah satunya juga memperhatikan dengan anak di mana anak ini adalah merupakan generasi kita yang ke depan tentunya harus diperhatikan karena akan menjadi tulang punggung di kemudian hari. Karena itu apa namanya tema siang hari ini sangat baik ya dan juga apa namanya juga mendukung program di kementerian kita. Karena itu sudah seyogianya kita ikuti program-program ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja. Selamat mengikuti Jus Pala dan mudah-mudahan bagi narasumber ini adalah merupakan jariah amal kebaikan dan juga kita semuanya mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat kaitannya dengan keluarga kita, kaitannya dengan anak-anak kita, kaitannya dengan tentunya masyarakat secara umum. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Wallahul muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hudori atas arahan dan supportnya ya untuk kegiatan Jus Pala yang selalu setiap Jumat Bapak Kepala bisa ikut rawuh ya, ikut hadir membersamai kita dan selalu memberikan arahan kepada kami ya, support motivasi juga. Baik, Bapak Ibu, ini hari ini kita sifatnya karena internal ya, internal dan hanya diikuti oleh beberapa undangan, tidak terlalu banyak. Jadi kita lebih santai ya, kita sifatnya sharing-sharing ya. Kita sifatnya sharing terkait dengan anak-anak kita. Jadi tadi seperti yang disampaikan Pak Kepala bahwa kita yang saat ini menjadi pegawai Bapelkes muda ya, generasi muda, karena merekalah yang akan menjadi penerus kita. Harapannya 2045 itu kita sudah mencapai Indonesia emas, artinya generasi yang saat ini sudah digantikan oleh generasi yang anak-anak kita, harapannya jauh lebih baik daripada kita, ya. Dan siang hari ini saya dan Bu Wulan, ya, nanti kita akan ngobrol, sharing-sharing terkait eh, tumbuh kembang anak ya, baik secara fisik maupun mental gitu ya. Nanti monggo bisa kalau misalnya ada hal yang mau didiskusikan atau ada yang mau di-sharingkan, boleh ya langsung dipotong atau boleh ditulis di kolom chat ya diskusi-diskusinya ya. Baik, saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Kita akan mulai. Jadi mungkin beberapa dari kita atau mungkin semuanya tahu ya, kalau tanggal 23 Juli kemarin itu kita peringati sebagai Hari Anak Nasional ya. Hari Anak Nasional diperingati Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli dan hari ini kan 25 Juli ya. Jadi baru eh, kemarin kita memperingati Hari Anak dan tema Hari Anak Nasional tahun 2025 ini adalah Anak Hebat Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas 2045. Nah, untuk itu Jus Palak kita bahas tentang anak hebat ya. Nanti kita akan bahas seperti apa sih sebenarnya anak hebat itu supaya Indonesia kita jadi kuat gitu ya. Nah, kita mungkin ngobrol dulu Bapak Ibu, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, anak hebat itu yang seperti apa ya? Mungkin boleh ditulis di kolom chat, boleh mau langsung open mic juga boleh ya. Karena temanya kan anak hebat Indonesia kuat nih. Ini tema yang diangkat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya. Nah, ini kira-kira kalau anak hebat, kalau dalam bayangan Bapak Ibu, teman-teman itu apa ya kira-kira ya? Boleh langsung open mic, boleh ditulis anak hebat itu yang kayak apa? Atau siapa yang pengen punya anak hebat? Kayaknya semua ya, semua mesti pengen ya. Tapi seperti apa? Heeh.
Mungkin Mbak Nimah nih senyum-senyum. Anak hebat itu yang apa Mbak Nimah kalau menurut Mbak Nimah? Atau mungkin Anak yang lain hebat juga ya. boleh loh. Anak hebat kalau Heeh. menurut saya dulu ya, awalnya dulu saya itu, Heeh. oh anak hebat itu berarti anak yang banyak prestasinya. Dulu, Mm-mm. saya menganggapnya Mm-mm. seperti itu dulu. Ketika anak saya masih SD, seperti Eh, itu ketika dia lomba ini itu dengan banyak prestasi kayak gitu, oh berarti anakku mm-mm. hebat. Nah, Mm-mm. ternyata Iya. sekarang seiring dengan bertumbuhnya dia semakin dewasa, kemudian Iya. dengan berbagai permasalahan yang ada seperti itu, Mm-mm. saya jadi merasa saya bukan terus anak saya nggak hebat, bukan. Bagi saya anak saya Mm-mm. tetap hebat apapun yang terjadi. Ya. Tapi banyak masalah yang kita hadapi itu, dan ketika si anak itu bisa bertahan dengan apa yang dia hadapi, dengan kondisi apapun, kok dia bisa, bagi saya Mm-mm. itu adalah anak hebat. Seperti itu Oke. tidak harus berprestasi, tidak harus Iya. menjadi orang orang lain seperti itu. Saya juga harus jadi yang seperti itu. Tidak. Bagi Iya. saya sekarang adalah anak hebat itu anak yang mampu menjadi diri sendiri. Dia Oke. mampu menunjukkan kalau apa ya, saya itu bisa bisa mandiri, saya bisa eh, apa namanya ya, apa ya, eh, me- apa ya Apa? namanya ya, yang jelas dia tidak harus berprestasi, tapi Mm-mm. ketika dia ada masalah, dia bisa menghadapi Oh dengan iya dan iya. tidak menyerah seperti itu. Iya iya. Saya Oke. Jadi cukup punya daya seperti itu juang anak gitu yang ya. hebat. Ya, Mm-mm. ya daya Oke. juangnya ada seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Nikmah. Wah, ini Eh, perspektifnya keren banget ya. Jadi sempat berubah eh, apa namanya mindset juga ya Bu Nikmah ya. Mungkin kalau ketika anak-anak kita kecil atau mungkin belum punya putra gitu ya, bayangkan kita, wah anak hebat itu yang pialanya jejer-jejer gitu di rumah ya, atau yang juara-juara apa gitu ya. Ternyata seiring dengan kitanya juga bertambah dewasa ya, kitanya juga bertambah dewasa, anak-anak kita juga bertumbuh, ternyata ada pergeseran mindset ya bahwa menurut Bu Nikmah sekarang anak hebat itu ternyata adalah anak yang bisa menjadi diri sendiri, yang adaptif terhadap lingkungan gitu ya, yang ketika kalau dia ada tekanan, dia bisa menghadapi itu gitu ya. Tadi Bu Nikmah sampaikan ya. Jadi itu yang kalau menurut Mbak Nikmah. Kalau yang menurut anaknya yang masih kecil mungkin Mbak Amel kayaknya di putranya masih balita-balita ya. Kalau Mbak Amel, anak hebat itu yang kayak apa Mbak Amel? Menurut saya hampir Boleh sama ya? kayak Bu Nikmah tadi, Bu. Jadi ya Hmm, bisa menjadi dirinya sendiri dan oke. yang pasti bisa membanggakan orang tua dengan menjadi anak yang baik. Yang baik itu Oke. yang soleh, yang pintar. Iya, baik, Gitu. makasih Mbak Amel. Jadi lebih ya. ke karakternya ya Mbak Amel ya. Jadi bisa menyejukkan hati, membanggakan orang tua gitu ya. Oke, ini di chat juga ada ya anak yang sehat kuat fisik, mental, soleh, solehah. Wah, paket lengkap ya ini ya, paket lengkap. Anaknya sehat, nggak rewel. Nah, betul. Jadi memang anak hebat itu dimensinya ternyata luas ya Bapak Ibu ya. Dan ternyata betul seperti yang teman-teman sampaikan tadi, tidak hanya secara prestasi akademik, tapi ternyata juga banyak dimensi lain gitu ya, banyak dimensi lain. Em, oke ya. Nah, di Kementerian Pendidikan ini kemarin kan sekarang menterinya baru ya Pak Abdul Mukti itu beliau merilis, melaunching ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah ini mungkin yang putra-putrinya masih TK atau SD mungkin sudah terpapar ini ya. Jadi ada 7 kebiasaan yang ini harus kita kenalkan dan tanamkan ke anak-anak kita. Mulai dari bangun pagi, ya, kemudian taat beribadah, rajin olahraga, gemar belajar, tidur cepat, aktif bermasyarakat, sama makan sehat dan bergizi. Ini kayaknya sih sederhana ya, teman-teman ya. Mungkin saya pas pertama kali ngelihat ini juga kayaknya, malah cuma kayak gini gitu. Tapi ternyata kalau saya pribadi, ternyata juga ada beberapa hal dari 7 item ini yang masih menjadi PR gitu buat saya. Ya, misalnya gimana supaya anak-anak itu tidur cepat dan bangunnya bisa pagi gitu misalnya ya. Itu ternyata juga sampai sekarang masih diopyak-opyak gitu misalnya ya. Dan ini hal-hal sederhana ini ternyata kalau semua anak Indonesia menjalankan ini, itu insya Allah menjadi
anak-anak hebat yang kemudian eh, apa namanya berimbas pada kebiasaan-kebiasaan baik lainnya. Nah, ini monggo nanti teman-teman yang putra-putrinya terutama masih TK, SD, SMP gitu ya, bisa lebih dibiasakan untuk 7 kebiasaan anak hebat ini. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, kita siang ini akan ada 2 sesi. Nanti saya di sesi pertama akan menyampaikan 3 hal ini. Jadi anak hebat secara fisik ya. Kemudian nanti sesi 2 bersama dengan Bu Dr. Wulan bahas dari sisi kesehatan mental dan juga karakter atau kepribadian. Gitu ya. Jadi kita singkat-singkat aja ya. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, kita bisa diskusi di luar ini. Ya. Kalau di Kemenkes ya Bapak Ibu untuk anak-anak itu kita sampai ke 18 tahun ya sampai 18 tahun. Jadi Bapak Ibu yang putra-putrinya masih di bawah 18 tahun itu berarti masih masuk ke kategori anak dan remaja. Ini kalau pembagian di klaster di Kemenkes ya. Anak-anak itu 5 sampai 9, remaja 10 sampai 18 tahun ya. Nah, tadi teman-teman juga sudah sampaikan ya, ciri-ciri anak yang hebat itu dia adalah fisiknya antara lain dia sehat. Selain tentu saja nanti dari sisi mental juga butuh sehat secara mental. Nah, anak sehat secara fisik itu apa? Secara garis besar, anak sehat secara fisik adalah anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Ya, tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Nah, bedanya apa? Tumbuh dan berkembang, gitu ya. Nah, ini intinya kalau tumbuh ya, tumbuh itu menyangkut ukuran tubuh ya. Ukuran tubuh itu yang dulunya kecil, kemudian jadi tambah besar, tambah besar. Oke. Kemudian kalau perkembangan itu lebih ke arah fungsi, fungsinya ya. Jadi misalnya dulunya bicaranya belum jelas, sekarang jadi semakin jelas. Atau kalau yang lebih gede lagi ya, misalnya dulu belum paham konsep apa misalnya konsep matematika yang abstrak, sekarang sudah bisa membayangkan konsep matematika yang abstrak itu misalnya nggih, kalau remaja. Jadi intinya pertumbuhan dan perkembangan ini harus sejalan dan tidak ada yang lebih penting gitu. Kalau ditanya pertumbuhan sama perkembangan lebih penting mana? Ya nggak bisa juga karena dua-duanya harus sejalan dan harus sesuai dengan usianya. Ya, harus sesuai dengan usianya. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ya? Ada banyak ternyata. Ya, yang pertama ini terkait nutrisi atau gizi ya. Nanti kita bahas singkat ya terkait nutrisi pada anak ya. Kemudian yang kedua terkait genetik ya, genetik atau keturunan. Nah, ini juga nggak bisa lepas ya, namanya manusia itu juga ada faktor genetik yang mempengaruhi tumbuh kembang anak kita. Oke. Kemudian lingkungan, lingkungan misalnya ketersediaan air bersih ya, itu kan ngaruh juga kalau misalnya kita tinggal di lingkungan yang kurang bersih, kemudian anak kita jadi sering sakit misalnya ya, sering diare atau sering batuk pilek, misalnya tinggal di daerah pabrik misalnya ya, atau tempat bakar-bakar eh, apa misalnya industri apa yang banyak asapnya misalnya ya, itu lingkungan sangat berpengaruh terhadap kesehatan anak kita sehingga mempengaruhi tumbuh kembangnya. Kemudian yang keempat, aktivitas fisik. Nah, ini ternyata aktivitas fisik atau olahraga itu nggak cuma penting untuk orang dewasa ya, tapi ternyata anak-anak juga sangat penting supaya tumbuh kembangnya optimal. Dan yang terakhir adalah tidur, Bapak Ibu. Tidur ini kayaknya gampang ya, kayaknya sepele gitu. Tapi ternyata bagi anak-anak tidur itu adalah suatu hal yang sangat penting karena apa? Karena hormon pertumbuhan atau growth hormone itu akan bekerja dengan baik pada saat dia tidur. Jadi makanya mungkin Bapak Ibu kalau pernah baca atau pernah dengar ya, anak-anak itu sebaiknya jam 9 udah tidur gitu. Karena apa? Karena jam 10 malam itu growth hormone itu sudah keluar dan dia sudah apa ya bekerja gitu untuk proses tumbuh kembang seorang anak. Itulah mengapa kita nggak boleh sebaiknya nggak membiasakan ya anak-anak untuk tidur lebih dari jam 10 atau 11 malam supaya growth hormone atau hormon pertumbuhan itu bisa optimal bekerja dengan baik gitu ya.
Nah, ini tantangannya tentu di ini ya. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama beberapa teman itu tantangannya di HP ya, HP. Kalau zaman dulu mungkin TV ya, kalau sekarang mungkin udah bukan TV lagi, tapi anak-anak main HP, nonton YouTube dan lain-lain itu yang bikin biasanya tidurnya jadi lebih malam ya. Tidurnya malam, bangunnya jadi siang. Nah, itu adalah salah satu tantangan kita. Ya. Nah, ini tadi terkait apa? Tumbuh kembang ya, tumbuh kembang di Kementerian Kesehatan ini sudah apa ya, membuat instrumen-instrumen alat untuk memantau apakah tumbuh kembang anak kita itu normal atau tidak secara fisik. Ya, Bapak Ibu yang putranya masih balita, itu kan ada posyandu ya, ada posyandu punya buku KIA atau kartu KMS ya, itu bisa digunakan untuk memantau apakah anak saya pertumbuhan dan perkembangannya itu normal, sesuai dengan usianya enggak. Oke. Nah, termasuk juga kalau yang KMS ini, yang biru sama pink ini kan untuk pertumbuhan ya. Untuk yang perkembangan itu di buku KIA ada juga loh. Di buku KIA ada juga. Di sana petunjuk misalnya anak usia sekian harus sudah bisa apa, anak usia sekian harus sudah bisa apa, itu ada di buku KIA. Nah, di Posyandu juga kita secara berkala akan dilakukan screening atau deteksi dini terkait tumbuh kembang anak ya. Misalnya di usia segini harusnya sudah bisa tengkurap sendiri misalnya atau sudah bisa merangkak atau sudah bisa em, menggenggam benda berukuran besar atau menjimpit benda ukuran kecil dan lain-lain. Itu semuanya ada di buku KIA dan monggo Bapak Ibu yang putra-putrinya mungkin masih balita ya, itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, kalau Bapak Ibu yang apa namanya tidak terlalu suka dengan hard file ya. Ini kan kita plottingnya di kertas ya, kadang-kadang hilang dan lain-lain. Itu ada aplikasi-aplikasi Bapak Ibu yang bisa digunakan. Ada dua pilihan yang cukup lengkap ya. Ada aplikasi Primaku dan aplikasi tentang anak. Nah, ini Bapak Ibu bisa download ya di Play Store. Jadi selain kalau Bapak Ibu ke Posyandu, KMS-nya di plotting oleh kader atau tenaga kesehatan, Bapak Ibu juga bisa catat di aplikasi ini tentang anak atau Primaku. Jadi di sana nanti kita input berat badan, tinggi badan, nanti akan keluar di situ rekomendasinya. Oh, ternyata anak saya kurang tinggi badannya dan seterusnya. Oke. Nah, kalau tadi buku KIA tadi hanya sampai 6 tahun ya. Kalau yang remaja gimana? Yang remaja ternyata ada yang namanya standar antropometri, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa googling ya. Bisa googling di Permenkes nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Di sana ada tabel-tabel seperti ini, Bapak Ibu ya. Ada tabel-tabel. Nanti tinggal kita cari ya, kita cari misalnya anak kita umur 15 tahun, paling pojok kanan bawah nih ya Bapak Ibu ya. Anak kita umur 15 tahun misalnya ya. Nah, ini misalnya umur 15 tahun. Berarti tinggi badan idealnya itu kurang lebih segini. Satu, berapa itu? 169 ya, 160-an lah ya. Normalnya dari ini sampai ini. Nah, normalnya itu segini, ya. Untuk idealnya itu segini. Ya, ini menurut standar WHO. Jadi Bapak Ibu nanti bisa cek ya untuk usia 5 sampai 19 tahun itu ada di ini standar WHO ya. Nanti bisa di, di download ya, di download, di googling ada. Ya, nanti saya kirim linknya di WA Group. Ya. Nah, kenapa pemerintah kita concern atau perhatian terhadap tinggi badan ini? Karena memang kondisinya 1 dari 5 anak Indonesia itu mengalami stunting. Ya, ini program prioritas nasional juga ya, Bapak Ibu ya. Stunting itu adalah anak yang pendek karena kekurangan gizi kronis, kekurangan gizi yang berkepanjangan. Ya, jadi kita melakukan berbagai upaya untuk mencegah stunting ini. Oke. Nah, ini terkait pola makan ya, Bapak Ibu. Pola makan itu berbeda-beda antara anak usia di bawah 2 tahun, anak usia
2 sampai 5 tahun, ibu hamil sama remaja itu tentu beda-beda proporsinya, ya. Nah, ini kalau yang remaja sampai dewasa seperti ini ya. Jadi kalau yang putra-putrinya sudah di atas 7 tahun, itu berarti pola makannya hampir sama dengan kita selaku remaja, selaku dewasa ya. Jadi remaja sama dewasa itu sama. Jadi yang susah itu kayaknya sekarang buah dan sayur ya kalau anak-anak kita ya. Kadang cuma nasi, lauknya mie sama nugget atau apalagi ya, sosis atau ayam pung misalnya ya. Sayur dan buah ini biasanya yang masih sangat kurang. Oke. Nah, ini yang juga sering menimbulkan anak-anak kita gagal tumbuh atau pertumbuhannya tidak maksimal adalah anemia ya, anemia. Jadi kekurangan zat besi ini juga salah satu hal yang bikin anak kita secara IQ ya, secara kecerdasannya itu juga menjadi kurang optimal karena kondisi anemia atau kurang sel darah merah ini. Nah, ini sumber-sumber makanannya ya. Ini sumber vitamin D ya. Mungkin Bapak Ibu kemarin yang waktu medical check up vitamin D-nya masih kurang, masih rendah ya. Nah, ini juga anak-anak kita juga banyak loh yang mengalami kekurangan vitamin D ya. Nah, makanya harus lebih kita perhatikan lagi variasi makanannya. Ya. Nah, perlu nggak anak-anak kita mendapatkan suplemen ya? Suplemen kalau yang dari Ikatan Dokter Anak itu sebenarnya hanya ada 3 yang direkomendasikan. Yang pertama vitamin A yang wajib itu ya di posyandu ya Bapak Ibu ada kapsul biru dan kapsul merah ya setiap bulan Februari dan Agustus. Kemudian zat besi ini juga direkomendasikan untuk diberikan suplemen zat besi dan vitamin D. Vitamin D itu juga direkomendasikan karena hampir semua anak Indonesia atau sebagian besar anak Indonesia itu mengalami kekurangan vitamin D. Ya, tidak tercukupi dari makanan yang alami. Tapi jauh lebih bagus kalau kita mengejar dari yang alami ya, Bapak Ibu ya. Oke, kemudian ini yang terakhir terkait tadi Bapak Ibu kebutuhan tidur ya, kebutuhan tidur anak. Nah, ini monggo Bapak Ibu putranya umur berapa bisa dilihat ya, berapa jam yang dibutuhkan ya. Misal anak saya umur 14 tahun misalnya ya, berarti eh, tidur yang ideal itu 8 sampai 9 jam. Nah, monggo dihitung aja berarti kalau misalnya tidur jam 9 berarti sampai jam 5 misalnya ya, itu 8 jam. Nah, ini harus harus tercukupi ya, terutama pada anak-anak karena tadi hormon pertumbuhannya itu ternyata bekerja dengan baik pada saat kondisi dia tidur. Nah, ini makanya harus kita perhatikan ya kondisi atau kualitas tidur anak-anak kita. Jangan sampai karena apa, main HP dan lain-lain jadi tidurnya menjadi sangat minim ya. Bahkan kadang malah tidurnya kurang, nanti di sekolah jadinya ngantuk gitu, atau bahkan malah ketiduran di sekolah. Ini kayaknya hal yang banyak ya, saya diceritain guru-guru itu banyak kasus kayak gitu. Jadi apa namanya muridnya itu nggak konsentrasi gitu, kayak bengong kalau nggak ngantuk gitu ya, karena ternyata dia begadang main game dan lain-lain. Nah ini yang harus kita perhatikan dengan seksama. Nah, itu tadi dari sisi fisiknya, Pak Ibu. Nah, nanti sesi 2 kita akan masuk ke sesi dari kesehatan mentalnya ya. Dari sisi kesehatan mental itu ternyata juga suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, ya Bapak Ibu ya. Mau sesehat apapun fisiknya, kalau secara mental dia terganggu, tentu dia tidak bisa menjadi anak yang hebat. Demikian juga sebaliknya, ya. Jadi kita ikuti sesi 2 ya. Kita ikuti sesi 2 dari Bu Wulan. Nanti kalau ada pertanyaan, diskusi, sharing, dan lain-lain, boleh ditulis dulu di kolom chat ya. Kita lanjut, Mbak Wulan, sudah siap? Ya, Nah, monggo silahkan Bu ya. Wulan, dilanjut dari sisi mental dan kepribadian anak ya. Monggo silahkan. Baik, terima kasih Bu Dr. Nina. Saya lanjutkan Bapak Ibu, teman-teman semuanya untuk siang hari ini. Setelah Bapak Ibu, teman-teman menerima informasi ya, arahnya ke edukasi tentang bagaimana anak yang hebat dan tadi ada mindset baru ya. Nah, itu keren
Bu Nikmah ya. Jadi itu memang perlu ada perubahan dari kita ya sendiri karena selama ini orang masyarakat itu sudah terlalu banyak dibebani dengan itu beban sebenarnya ya bahwa anak harus harus berprestasi juara satu, juara dua, harus pinter A, pinter B, pinter C seperti itu ya. Dan itu ternyata tanpa disadari itu membebani si anak itu sendiri bahkan orang tuanya juga ikut terbebani ya. Maka kalau Bu Nikmah punya mindset baru seperti itu, pasti karena ada perjalanan ya, pengalaman yang akhirnya sampai pada mindset baru itu, maka teman-teman Bapak Ibu yang lain juga ya memang seharusnya mindset yang itu yang bisa kita pegang ya, karena manusia itu unik, ya. Manusia itu unik, diberikan kemampuan masing-masing gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan dalam pengetahuan harus tinggi semuanya, ya enggak begitu. Nah, justru seperti itulah siang hari ini ada beberapa hal yang perlu kita dalami bersama selain fisik yang memang perlu dijaga oleh kita sebagai orang tua, tapi juga mental yang nantinya akan juga mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Ya, kalau dilihat dari program pemerintah sekarang, Bapak Ibu, tadi Bu Nina mengatakan untuk mencapai Indonesia sehat, Indonesia emas ya, Indonesianya emas, itu dibutuhkan anak-anak yang hebat. Mengapa judul itu di luar konteks ini ulang tahun atau hari hari anak ya? Kenapa bukan gedung yang hebat, mesin yang hebat, sekolah yang hebat, itu Indonesia akan mencapai keemasannya gitu. Kenapa anak? Kenapa manusianya yang perlu disiapkan? Menurut Bapak Ibu, mengapa? Kira-kira ini biar ada mindset baru lagi ya. Jadi jadi kenapa sih anak-anak atau manusianya yang disiapkan menjadi hebat agar Indonesia kuat dan bisa mencapai emas? Kenapa bukan gedung yang hebat? Kenapa bukan sekolahan yang bagus? Itu akan untuk generasi hebat dan menjadi Indonesia emas. Oh, kenapa manusianya? Iya, iya Bu Erlin, terima kasih. Karena manusia itu penggerak semua kehidupan atau motor dari kehidupan. Gedung bagus, alat canggih, tapi manusianya tidak punya kapasitas kemauan untuk menggerakkan gedung atau menggunakan gedung yang bagus, itu tidak akan membuat menjadi bangsa ini kuat. Tidak akan membuat atau mencapai keemasan bangsa ini. Maka yang perlu kita jaga, kita rawat, kita tumbuhkan adalah manusia. Dan Bapak Ibu sebagai orang tua atau calon orang tua, kita perlu mengetahui pas di hari anak ini bagaimana Bapak Ibu kita semuanya bisa membawa anak-anak kita menjadi anak yang hebat. Agar nanti menjadi generasi penerus yang bisa mengemaskan bangsa kita. Saya akan share screen. Dan lebih dalam lagi, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita ini perlu menyadari bahwa anak kita itu sebagai manusia itu ada dua komponen, Bapak Ibu. Dan yang sering terlewatkan itu komponen yang kita akan bahas siang hari ini di kloter kedua. Kalau kloter pertama tadi membahas tentang komponen jasmani, raga, ya, makan yang sehat, tidur yang cukup, kemudian kita akan monitoring pertumbuhannya, ya,
Sama tidak usia sekian dengan tinggi badan sekian, dengan kemampuan motorik yang seperti ini, apakah ini bertumbuh dan berkembang dengan normal atau tidak? Nah, itu tentang ragawi, tentang jasmani. Padahal ada satu komponen dalam diri kita yang itu ya, justru yang juga perlu dipastikan oleh kita sebagai calon orang tua maupun orang tua juga sehat gitu loh. Jadi tidak hanya jasmaninya yang sehat, tetapi rohani atau mentalnya itu juga sehat. Nah, jadi kita sama-sama sadari dua komponen ini, nggih, Bapak Ibu, supaya seimbang bahwa kita ini menyehatkan raga, tapi juga memastikan kesehatan jiwa atau mental atau rohani, karena ini nggak kelihatan, Bapak Ibu. Ini gaib, ini barang kesehatan ragawi kan itu jelas bisa dilihat dengan mata, bisa disentuh ya. Tapi kalau rohani, mental, jiwa itu enggak bisa, itu gaib itu. Jadi karena itu hal yang tidak terlihat, tetapi itu ada, maka memang tidak mudah untuk menjaga ini ya, kesehatan mental ini. Bahkan bisa jadi kita ini ada gangguan atau masalah mental itu bisa nggak tahu loh. Atau anak kita itu ternyata sudah ada masalah mental, kita nggak ngerti. Karena kita tidak benar-benar mencermati. Ya, kita tidak benar-benar mencermati diri kita maupun anak-anak kita. Padahal Bapak Ibu, teman-teman, kalau kita yang terjadi masalah di mental kita, itu anak kita itu bisa juga terpengaruh. Ya, sehingga khusus sore atau siang menjelang sore ini, kita punya komitmen untuk menjadi suri toladan atau menjadi contoh. Ketika kita mau anak kita sehat secara ragawi, ya kita juga harus memberi contoh kepada anak-anak kita bagaimana sehat secara ragawi. Dan kalau kita mau anak kita juga sehat secara rohaninya, jiwanya, maka kita pun juga harus belajar bisa menjadi contoh yang sehat mental, sehat rohani, sehat jiwanya bagi anak-anak kita. Nah, WHO sebenarnya sudah jelas memberikan definisi tentang kesehatan mental teman-teman semuanya. Ya, jadi ini yang bicara WHO. Ya, tapi memang kupasan tentang hal ini itu masih jarang dilakukan ya di dalam keseharian. Padahal jelas sekali definisinya bahwa yang namanya mental sehat itu adalah suatu kondisi, teman-teman, yang kinerjanya prima. Nah, sekarang kinerja prima kalau Bapak Ibu sebagai PNS itu yang disebut kinerja prima yang seperti apa gitu. Kinerjanya prima. Itu definisi kesehatan mental atau mentalnya sehat. Kalau kita orang tua, seorang ibu, seorang istri, seorang dewasa, seorang PNS, kinerja prima itu maksudnya seperti apa? Kan mau memberi contoh anaknya. Kita ini mau menyehatkan mental anak kita. Maka kita perlu memberi contoh menjadi PNS yang berkinerja prima, kan begitu. Jadi anak kita akan melihat kita, oh ibu kinerjanya kayak gitu ya. Itu akan menginspirasi si anak. Ya, tapi kalau lihat kita juga, oh kerjanya kok kayak gitu sih. Ya jangan pernah berharap anak Bapak Ibu, anak kita akan mentalnya sehat juga atau berkinerja prima juga gitu loh. Nah, menurut Bapak Ibu, kinerja prima itu yang seperti apa?
Oh, kalau WFH benar-benar menunjukkan kerja. Ya, walaupun kerja di rumah, ternyata beneran kerja nih Ibuku nih. Oke, terima kasih Bu Herlin, Pak Trisno. Produktivitas, ya ada produktivitas, ada produk yang kita hasilkan setiap hari. Tidak terlihat wirawiri, tapi nggak ada hasilnya, ya. Nah itu kan, itu piye itu, ya toh? Ya. Jadi pasti ada hasil yang kita memang buat, kita create setiap harinya. Kemudian kedisiplinan, ya, dan memang memberikan kontribusi bagi organisasi. Terima kasih Pak Trisno. Ya, kalau begitu anak kita disebut prima, kinerjanya kalau apa? Ya tergantung toh dia sekarang ini berada di peran apa. Kalau masih balita di bawah 5 tahun, disebut prima itu kalau dia pertumbuhan perkembangannya ya sesuai dengan buku yang ada di KMS itu kan begitu. Oh, berarti prima ini anakku. Harusnya ini 4 tahun sudah bisa begini-begini. Oh iya, bisa. Oh prima dia. Gitu. Jadi ada upaya untuk memonitoring dan mengevaluasi anak kita sendiri tidak diserahkan total kepada sekolahannya. Karena kan sering ya kita menyekolahkan anak, yes itu urusannya guru di sekolah. Oh, tidak begitu. Walaupun kita sekolahkan anak kita, tapi kita juga sebagai orang tua perlu untuk benar-benar mengikuti perkembangan pertumbuhan anak kita agar kita pastikan anak kita ini berkinerja prima sesuai levelnya. Kalau dia SD, ya namanya pelajar itu ya mau belajar, ya toh minimal mau belajar kan tadi kalau Bu Nina terangkan. Mau belajar, makan juga teratur, tidur juga tidak terlalu malam. Oh, berarti dia berkinerja prima. Sesuai usianya. Ya. Kemudian, yang namanya mental sehat, itu sejahtera loh, teman-temanku semuanya. Yang sejahtera itu apanya? Seperti apa? Jadi kita mentalnya sehat, anak kita mentalnya sehat, itu sama-sama kita menyadari potensi kita. Nah, ini yang tadi saya sebut di awal bahwa manusia itu unik, ya. Kalau unik itu ya pasti punya karakteristik tertentu. Jadi jangan pernah membandingkan. Jangan bandingin anak kita dengan anak orang lain. Oh, anaknya orang lain itu kok pinter banget tuh juara. Terus Pak anakku kok enggak ya. Terus akhirnya Bapak Ibu akan nge-push anak Bapak Ibu untuk sama seperti anak orang lainnya. Tanpa Bapak Ibu mengenali potensi anak Bapak Ibu. Anak-anak kita. Hmm, itu kekerasan. Ya, itu kekerasan ya. Jadi tidak seperti itu ternyata. Jadi kita pastikan supaya anak kita sejahtera mentalnya, Bapak Ibu. Mari kita mengenali potensinya. Karena anak yang menyadari potensinya, itu namanya anak yang sehat mental. Anak yang mampu mengelola perubahan yang terjadi di lingkungannya. Jadi ketika dia ditekan, ini kata Bu Nikmah tadi ya, ketika ada tekanan, dia mampu menghadapi tekanan itu. Dia mampu mengambil sikap, mengambil keputusan tertentu untuk dia tetap laju menjalani hidupnya, itu sehat mental. Kemudian si anak mau belajar ya sesuai dengan arahan dari guru gitu ya tentang apa hal-hal yang perlu dia pelajari dan dia bisa mengikuti pelajarannya. Nah, itu sudah produktif kan? Itu juga sehat mental. Kemudian dia, nah kata Mas Tresno tadi ya, dapat memberi kontribusi bagi lingkungannya. Ya, tadi di Bu Nina juga ada. Dia anak-anak bisa atau mau berinteraksi dengan masyarakat. Nah, itu artinya juga sehat mentalnya. Ya, toh Mbak Resti, kadang kita malah tergoda membandingkan anak pertama. Nah, sama anak orang lain jangan dibandingkan. Bahkan sama anak sendiri, kita ini pabriknya memang sama nih Mbak Resti ya. Pabriknya Bu Resti sama suami kan, sama pabrik kan ya.
Tapi produk yang dihasilkan itu sudah diberi keunikan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi pasti akan punya potensi yang berbeda. Jadi jangan dibandingkan. Bahkan itu satu rumah, ya. Kemudian kesejahteraan emosi, dia bisa mengungkapkan rasa sedihnya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu juga mau mendengarkan keluh kesahnya. Ya, psikologisnya jika dia ada ketegangan, ketidaktenangan, dia bisa mengungkapkan itu pada orang-orang yang dekat dengan dia. Maka jadi orang tua, jadilah orang yang terdekat dengan anak-anak Bapak Ibu. Oke. Kemudian secara sosial, artinya dia memang berhubungan sosial dengan orang lain, itu memang bagus juga. Dan ini poin penting juga bahwa pandangan atau prinsip mindset kita itu, kalau yang tidak pernah gangguan mental, tidak pernah punya masalah mental itu pasti sehat mental. Tidak ya. Dan orang yang pernah sehat, pernah terjadi gangguan mental, itu juga bisa punya kesehatan mental yang baik. Ya, jadi sama dengan kesehatan fisik. Kesehatan fisik itu kalau orang yang sakit bla misalnya, anak yang DM tipe 1 misalnya, atau diabetes mellitus yang terjadi dari kecil misalnya, itu anak itu tetap bisa disebut sehat ketika anak itu mau kontrol rutin ya tentang diabetesnya. Anak itu mau berobat rutin untuk pengendalian diabetesnya. Nah, anak itu disebut anak sehat, walaupun dia mengidap diabetes mellitus tipe 1 yang memang terjadi sejak lahir. Jadi sudah penghakiman judgement di dunia internasional itu sudah mulai dikurangi, Bapak Ibu. Jadi kalau sakit itu ya memang diobati, tapi kalau dia sudah diobati mau berobat teratur, ya itu namanya sehat. Akhirnya seperti sama di kesehatan mental juga seperti itu. Jadi kalau terjadi gangguan mental, dia akhirnya terjadi skizofrenia misalnya. Nah, ketika si skizofrenia ini mau berobat rutin, dia jadi bisa menjalani hidupnya dengan yang lain, sosialnya sudah mulai bagus, dia produktif, itu juga namanya jangan lagi disebut apalagi sebutan gila ya. Tidak, dia adalah orang dengan skizofrenia atau survival schizophrenia. Jadi sudah tidak dibolehkan lagi menjudge orang dengan istilah-istilah yang stigma atau memberi stigma. Jadi jangan takut juga kalau ada anak kita punya emosi yang tidak bisa terbendung misalnya, kemudian mudah ngambek misalnya. Nah, itu nanti memang akan dibahas di minggu depan oleh yang lebih ahli, tapi paling tidak Bapak Ibu pandang itu sebagai hal yang normal, yang wajar sebagai anak-anak dan sebagai orang tua, kita perlu menjadi orang atau sosok yang paling dekat dengan anak kita untuk mendengarkan, mendampingi mereka bertumbuh berkembang secara mental. Ini paling tidak beberapa peran sebagai implementasi dari definisi kesehatan mental tadi, Bapak Ibu. Jadi ini saya hanya bercerita, berbagi pengalaman saya pribadi juga. Jadi bagaimana mendidik anak kita ya, bahwa yang perlu kita lakukan adalah setiap saat, itu kita perlu memonitoring dan mengevaluasi pekerjaan anak kita. Jadi saya anggap anak saya itu kalau sekolah itu bekerja, Bapak Ibu. Jadi mendewasakan atau memandang mereka menjadi seseorang yang dewasa. Jadi kadang seperti teman kalau dengan saya misalnya ya. Jadi manggilnya juga Mas, Kak. Jadi tidak mengecilkan dia. Dia hanyalah seseorang di raga yang masih kecil gitu. Jadi raganya yang kecil, tetapi mindsetnya perlu untuk juga mulai dilatih punya mindset yang
tumbuh atau terus ditumbuhkan. Jadi tidak seperti anak-anak terus karena bahaya kalau kita memandang dia anak kecil terus-terusan gitu ya. Tidak kita ajari untuk bertumbuh mindsetnya, itu nanti akan bisa menjadi inner child ya atau anak kecil dalam tubuh orang dewasa. Maka perlu dilatih dari kecil, dari dini untuk mendewasakan dia gitu. Walaupun dia bermain-main, tapi dengan bermain-main itu kita akan mengajari mereka untuk memaknai permainan itu, terus mengambil hikmah dari permainan itu, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia akan punya mindset yang juga semakin dewasa. Kalau toh terjadi hal-hal yang kinerjanya terlihat tidak bagus gitu, ya perlu kita temani untuk menggali ya. Kenapa toh bisa tidak bagus kinerjanya? Soalnya susah toh. Atau ada hal yang sulit dipelajari selama di sekolah, misalnya seperti itu. Jadi tidak langsung menyalahkan ya atau berkata-kata yang membuat anak menjadi down, tetapi bersama-sama menggali permasalahan si anak bersama-sama bahkan menunjukkan sehingga si anak tuh ngerti salah. Oh, berarti saya ini ya Bu yang salah. Iya, ya itu. Oh ya, oke Bu. Terus saya harus gimana? Lah menurut kakak harus diapakan? Nah, jadi dia kan mulai belajar untuk berpikir atau punya punya pandangan, punya pendapat, punya gagasan gitu. Sedari kecil itu sudah muncul gitu. Jadi kita tidak membungkam ya karena terlalu A, B, C, D, gini gitu gitu. Nah, itu nanti anak akan takut ya berpendapat, takut untuk menyampaikan gagasannya ya. Akhirnya kerdil nanti dia ya, tidak bertumbuh. Nah, selain itu silahkan kita bersama-sama memastikan kesejahteraan anak kita. Apapun kondisi keluarga Bapak Ibu, keluarga kita, apakah tanpa ayah, tanpa ibu, kemudian tanpa ya kondisi apapun lah, kita belajar untuk bersama-sama anak kita itu melihat dan menerima realita yang ada, sehingga nanti kita bisa bersama-sama melihat potensi anak kita. Jadi kita nggak maksa anak kita untuk A, B, C, D, E, tapi kita sama-sama lihat potensinya itu di mana. Ada yang potensinya memang pinter melukis, pinter untuk berhitung, pinter untuk apa tahu tentang IPA misalnya atau uh, ilmu sosial ya, pinter berdebat itu ya ada ya. Nah, itu justru digali dan berikan kemerdekaan si anak untuk mengeksplor kelebihan dia, potensi dia. Nah, orang tua tugasnya itu mendukung kebutuhan anak untuk anak terus mengembangkan potensinya gitu. Jadi kalau potensinya memang menggambar ya, ya udah itu betul-betul dioptimalkan gitu. Dan jangan berharap dia harus juga juara kelas untuk semua mata pelatihan gitu. Jangan gitu. Kalau si anak ini memang pinter olahraga misalnya, dukung itu, buatkan lingkungan yang bagus untuk dia. Masukkan ke klub bola misalnya. Ya untuk dia clear di sana dan jangan pernah dituntut untuk menjadi juara kelas. Itu sangat menyakitkan anak-anak dan itu sangat melukai, menciderai si anak. Dan tanpa sadar, mungkin kita sering seperti itu. Maka mari kita bersama-sama untuk merubah kebiasaan yang seperti itu. Bebaskan mereka mengeksplorasi, jangan menghakimi, jangan hanya menyalahkan saja. Kalau memang salah, tunjukkan kesalahannya di mana, kemudian bersama-sama mengambil solusi. Ya, dukung untuk dia memperbaiki dirinya. Karena nggak ada orang yang benar-benar nggak pernah salah. Nggak ada itu. Orang itu salah itu biasa, wajar. Tetapi bagaimana menyadari kesalahan, kemudian akhirnya berproses untuk memperbaiki diri. Itu yang utama. Kemudian pilihkan anak itu lingkungan yang memang sesuai dengan potensinya dia. Bapak Ibu boleh mencermati teman dia siapa toh, orang tuanya di mana. Nah itu memang yang biasa kalau saya lakukan seperti kamu temannya siapa aja, rumahnya mana, orang tuanya
saya bisa ketemu, bisa Bu, ketemu. Nah, itu ngobrol. Jadi kita sama orang tua juga bisa berdiskusi ya untuk anak-anak kita yang terbaik untuk anak kita. Kenalkan Bapak Ibu dengan reaksi-reaksi emosi. Jadi marah, ini namanya marah. Ini marah. Oh, kalau marah adik kayak gini. Iya, kakak kalau marah kayak gini. Ini marah. Kamu nangis, kamu sedih ya? Iya, ini marah, ini sedih. Jangan ditekan-tekan, nggak boleh marah, nggak boleh sedih. Itu emosi yang wajar perlu diluapkan, ya. Tapi perlu belajar mengendalikan supaya emosinya tidak berlebihan, ya, supaya sedihnya tidak berlama-lama. Tapi boleh kok sedih, boleh kok marah, boleh. Tapi yuk belajar mengendalikan bersama-sama. Dan jangan lupa ajari anak untuk mengambil hikmah ya dari setiap peristiwa perbuatan yang dia lakukan. Kalau kamu berbuat begini, dampaknya begini. So, no, besok saya nggak lakukan ini lagi, Bu. Sip, good. Kamu kalau berbuat begini, dampaknya begini. Bagus kan, Kak? Bagus. So, lanjutkan. Good. Nah, jadi seperti itu dalam mendampingi anak-anak kita. Sekali lagi, tidak pernah ada masalah mental, itu bukan berarti mentalnya sehat, Bapak Ibu. Jadi segala hal yang terjadi, apakah fisik maupun psikis, itu wajar, normal terjadi karena memang itu ada dalam diri kita. Yang terpenting adalah kita bisa mengendalikannya dan memperbaikinya untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi anak-anak kita, sehingga menjadi generasi yang kuat, membawa bangsa yang kuat, dan juga Indonesia emas bisa terjadi tahun 2045 nanti. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bu Nina. Baik, terima kasih Bu Wulan atas insight dan inspirasinya ya. Ini semuanya kayaknya lagi apa ya, termangu gitu ya. Kita melihat ke diri kita masing-masing gitu. Apakah selama ini kita sudah mendampingi anak-anak kita sebagaimana semestinya gitu ya. Karena memang kita selaku orang tua yang bekerja ya, kadang-kadang memang ada apa ya, bukan keterbatasan sih sebenarnya ya, tapi harus pinter-pinternya kita dalam mengelola waktu, mengelola tenaga gitu supaya kita tetap bisa berperan maksimal di pekerjaan ya, tapi juga tetap bisa optimal dalam mendampingi anak-anak kita ya, seperti tadi yang disampaikan Bu Wulan untuk terkait dari sisi kesehatan mentalnya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, nah, kayaknya semuanya lagi apa muhasabah diri gitu ya, kira-kira aduh kira-kira gimana ya, ternyata selama ini saya kurang begini-begini gitu. Tadi kata Bu Wulan kan anu ya, apa yang penting kita itu mau Ya, berbenah gitu ya. mau Artinya berbenah. Ya, betul. Jadi mungkin kalau selama ini kita kurang di sini, kurang di sana, yang penting kita menyadari bahwa itu adalah hal yang kurang pas dan kita punya niat, punya apa ya, punya niat, punya tekad, punya komitmen gitu untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya Bu Wulan ya. Tidak ya, tidak harus kita harus sempurna ya, sempurna. tidak harus sempurna, tapi yang penting adalah kemauan untuk menjadi lebih baik lagi. Baik, masih ada 2-3 menit. Barangkali ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu, terkait tema kita ya, anak hebat Indonesia kuat, gitu ya. Kira-kira apakah ada yang mau didiskusikan? Dan spill sedikit ya, Bapak Ibu, minggu depan, Jumat depan di Juspala 1 Agustus, itu kita mengundang ada psikolog klinis ya, dari Klinik Sentra Edu Growth Magelang. Beliau akan membahas terkait mental health, apa kesehatan mental anak dan remaja. Nah, ini tema yang sangat menarik, jadi nyambung ya dengan tema hari ini ya Bu Wulan ya. Kita perdalam Ya, lagi di minggu pembuka depan. saja. Iya, Minggu depan akan betul. lebih Nanti minggu depan spesifik. ada psikolog. Iya, akan lebih spesifik bagaimana kita mengawal anak-anak kita supaya tumbuh menjadi anak-anak yang kuat dan sehat mentalnya. Dan kalau misalnya ada gangguan, ada kelainan dan lain-lain, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita deteksi secara dini? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus kemana gitu kalau kita mengidentifikasi anak kita mengalami gangguan di mentalnya. Itu spill untuk minggu depan, jadi boleh
teman-teman kalau punya pertanyaan ya, boleh disiapkan dulu. Minggu depan kita diskusikan dengan psikolog yang akan hadir bersama kita di Juspala tanggal 1 Agustus. Ya, baik, Bapak Ibu, tepat jam 15. eh, Mungkin untuk diskusinya nanti kita di luar forum ya, Bapak Ibu ya. Nanti kita kapan-kapan ngobrol-ngobrol di luar forum. Kayaknya lebih seru nih kalau kita ketemu, sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Dan terima kasih ya Bu Wulan ya sudah menemani tandem di siang ini ya. Jadi ada keseimbangan antara fisik dan mental. Jangan lupa kita pun ya yang dewasa pun. Nah, ini juga perlu ini menjaga kesehatan fisik dan juga mental ya Bu Wulan ya. Tidak Ya, fokus ke fisik aja, tapi juga mental yang kadang-kadang kita sering lupakan. Nanti tiba-tiba udah ambruk gitu ya. Ambruknya bukan karena capek secara fisik, tapi ternyata juga mentalnya. Ya. Baik, Pak Kepala masih, oh ya masih hadir ya Pak Hudori. Mohon izin, ini kita sudah hampir jam 3. Tadi kita sudah mendiskusikan berbagai hal terkait kesehatan fisik dan mental anak. Dan mohon izin, besok minggu depan kita akan undang psikolog klinis yang akan mengisi terkait mental health pada anak dan remaja. Nah, ini akan kita bahas lebih dalam ya terkait kesehatan mental di minggu depan. Ya. Monggo Pak Hudori mohon berkenan untuk memberikan sedikit closing ya dan penekanan terkait materi yang kita bahas di hari ini terkait anak hebat Indonesia kuat. Monggo dipersilahkan Pak Hudori. Baik, terima kasih Bu Nina, Bapak sekalian. Sudah berproses 1 jam, luar biasa. 1,5 jam ya, luar biasa. Eh, Kita sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh narasumber kita, baik Bu Nina maupun Bu Wulan. Dan ini sangat bermanfaat ya, kaitannya dengan baik itu fisik maupun mental. Tadi Bu Wulan sudah banyak mensiratkan bagaimana tentang kesehatan mental anak. Karena apapun itu, fisik boleh gemuk, tapi kalau mentalnya itu tidak sehat, itu juga menjadi masalah tersendiri. Karena itu, baik fisik maupun mentalnya juga harus dalam keadaan baik. Karena kita tidak ingin bahwa generasi-generasi kita adalah punya mental-mental yang tidak sehat. Karena itu berpengaruh kepada pertumbuhan generasi kita semuanya. Mungkin itu yang perlu kita garis bawahi, Bapak sekalian. Jadi apapun itu, bahwa kita perhatikan bagaimana anak-anak kita vitamin jelas ya. Nah, tapi jangan lupa sekali lagi harus kita masuki stimulus-stimulus kaitannya dengan mental. Ke depan itu yang minggu depan nanti akan diberikan materi yang luar biasa ya. Ya mudah-mudahan kita bisa hadir semuanya dan tolong untuk ini seluruh pegawai harapan untuk hadir ya. Ini melibatkan dari luar apa tidak? Kalau melibatkan segera di itu biar lebih baik ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi narasumber kita. Mudah-mudahan dari amal kebaikan dan juga untuk kita. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hudori untuk closing statement-nya dan support-nya untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depannya kegiatan Juspala ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar dan lebih luas, tidak hanya untuk internal kita, tapi juga untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Hudori dan Bapak Ibu semuanya. Bu Ari, apakah kita ada di sini nggak Bu Ari? Bu Ari, kita foto bersama Iya, untuk mengabadikan kegiatan ini. Monggo silahkan dipandu Bu Ari. iya, terima kasih Dokter Nina. Mohon izin teman-teman kita buka videonya ya. Kita foto bersama di akhir pekan hari Jumat sore ini. Oke, kayaknya apa Bu Dokter Nina? 2 bulan. Aduh, kayaknya ya sih untuk Eh, anak-anak itu. monggo apa? Salam sehat aja nggak apa-apa? Kayaknya Sehat love fisik, ini sih sehat Bu. mental ya. Atau love? Apa? Oh boleh, Love? love boleh. Bapak-bapak, ini Boleh. bapak-bapak boleh. Gimana? Gimana mana? Oh, ya. Ini ya, oke ya. Baik, semuanya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Oke, baik. Makasih Mbak Ari, makasih Baik, Pak terima kasih Hudori, semuanya. Bapak Ibu terima semuanya, kasih dan Pak ada Putri, beberapa Kak tamu Nina, dari luar terima juga. kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu minggu depan ya. Minggu depan pasti lebih seru lagi. Ini dari Ya. narasumber dari luar nanti kita. Ya.
Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Saiful memang luar biasa. Oke, boleh di-close Mbak Bila atau hostnya. Daftar hadir, jangan lupa. Oh iya, daftar hadir ada di grup koordinasi juga ya, teman-teman ya.